Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa saya sampaikan firman ini dari Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saudara, perikop kita bicara tentang jalan yang ditawarkan kepada setiap orang percaya. Saudara, ketika saya mahasiswa di STT Jakarta, saya punya hobi mendaki gunung. Dan yang paling sering didaki adalah Gede Pangarango. Dan biasanya saudara-saudara lebih 75 kali saya daki, maka lebih sering saya sendirian dibandingkan dengan kelompok pencinta alam yang saya pimpin. Saudara-saudara, apa yang sangat penting bagi seorang pendaki kalau di gunung atau di hutan? Yang paling penting adalah menemukan jalan, karena jalan menyangkut hidup matinya. Banyak teman saya yang sudah tewas karena tersesat, tidak tahu jalan, tidak bisa kembali. Dan setelah tersesat barulah sadar, disitulah dia sungguh-sungguh berharap agar menemukan jalan untuk kembali pulang. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah berkata tentang jalan. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Lalu kepada para murid ia katakan, pilihlah jalan yang sempit karena itulah jalan kehidupan. Sedang yang lebar itu justru menuju kebinasaan. Saudara-saudara, pada suatu ketika bahkan Tuhan kita juga pernah berkata tentang dirinya yang memastikan kepada kita orang-orang percaya bahwa dalam setiap perjalanan kita diiringi bersama dengan Dia. Kita disertai, didampingi. Ia boleh kadang di depan, ia boleh kadang di belakang, ataupun di tengah-tengah. Tapi yang pasti dia bersama-sama dengan kita. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa saudara-saudara. Tapi juga Tuhan Yesus juga mengisyaratkan bahwa jalan yang memberi kehidupan itu adalah jalan penderitaan. Sangat paradoks, saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa hidup dan penderitaan itu adalah dua hal yang tidak bertentangan, bahkan saling mengisi satu sama lain. Justru melalui penderitaanlah ditemukan kehidupan. Tapi tentu yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah kehidupan biologis seperti yang kita pahami saat ini, melainkan kehidupan spiritual, kehidupan teologis. Alkitab mengukur kehidupan setiap orang percaya bukan dari ukuran biologis, melainkan ukuran-ukuran spiritual dan teologis. Apa ciri-cirinya saudara-saudara? Hidup yang spiritual itu bercirikan bahwa dia selalu memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang benar setiap hari dengan Tuhan. Dan bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga sesama ciptaan, sesama manusia. Dan inilah juga saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal tidak hanya bicara tentang kehidupan setelah kematian, tapi juga bicara tentang hidup pada saat ini. Kekekalan itu dimulai pada saat ini dengan hidup yang berkualitas. Hidup yang dilakoni setiap orang percaya itu bermutu, berkualitas. Karena apa saudara-saudara? Karena ia selalu berusaha menempatkan kehendak sendiri dalam terang kehendak Allah, dalam keterkaitan dengan kehendak Allah, dan juga tentu dengan kebutuhan sesama manusia. Dan inilah saudara sesungguhnya jalan penderitaan itu. Karena itu, jalan mana yang sudah kita jalani saat ini saudara-saudara? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi.